Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Made Wiryadana, NPM 2431523, kelas Teknik Elektro 24A dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang struktur atom dan sistem periodik. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu memahami konsep struktur atom, yang kedua itu mengetahui komponen utama atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Kemudian yang ketiga itu memahami tabel sistem periodik unsur. Kemudian yang terakhir itu mengerti sifat-sifat unsur berdasarkan posisi dalam tabel periodik. Kemudian kita masuk ke struktur atom. Apa sih atom itu? Jadi atom itu adalah bagian atau partikel terkecil yang berbentuk unsur. Kemudian atom itu terdiri dari inti atom atau nukleus dan elektron yang mengorbit di sekitarnya. Kemudian di sini ada komponen utama atom. Yang pertama itu ada proton. Proton ini bermuatan positif dan terletak di inti atom. Kemudian yang kedua itu ada neutron. Neutron ini tidak bermuatan atau bersifat netral dan letaknya di inti atom. Kemudian yang ketiga ada elektron. Jadi elektron ini bermuatan negatif dan mengelilingi inti dalam orbit atom. Kemudian masuk ke struktur inti atom. Yang pertama itu inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kemudian jumlah proton sama dengan nomor atom. Kita menentukan identitas unsur. Kemudian jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi kita untuk mencari jumlah atom itu menggunakan rumus nomor massa dikurangi nomor atom. Kemudian elektron mengelilingi inti pada berbagai tingkat energi atau kulit elektron. Itu bagian-bagian dari struktur inti atom. Kemudian masuk ke konfigurasi elektron. Elektron ini ditempatkan dalam tingkat energi pada kulit yang biasa disebut dengan kulit elektron, eee, seperti kulit K atau kulit K ini terdekat dengan inti dari atom ini. Kemudian ada kulit L, kulit M, dan seterusnya. Kemudian masuk ke aturan penempatan elektron. Menurut prinsip Aufbau, elektron ini mengisi kulit dengan energi terendah. Sedangkan menurut aturan Hund, elektron ini mengisi orbital dengan cara yang paling terdistribusi. Kemudian masuk ke sistem periodik unsur. Perlu kita ketahui, tabel periodik ini adalah pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat kimia dan fisiknya. Kemudian tabel periodik ini disusun oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Unsur-unsur dalam kolom yang sama memiliki sifat yang serupa. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam kolom itu memiliki sifat yang serupa atau sama. Kemudian masuk ke klasifikasi unsur dalam sistem periodik. Yang pertama itu ada golongan atau kolom vertikal. Jadi 18 golongan itu menunjukkan jumlah elektron pada kulit luarnya. Kemudian yang kedua ada periode atau baris horizontal, di mana 7 periode menunjukkan jumlah kulit elektron yang dimiliki oleh unsur. Kemudian yang ketiga itu ada blok, di mana blok ini ada blok S, blok P, blok D, dan F. Itu semua berdasarkan jenis orbital yang diisi oleh elektron.
Kemudian masuk ke sifat-sifat unsur dalam tabel periodik. Yang pertama itu ada golongan satu atau biasa disebut dengan logam alkali, di mana logam alkali ini memiliki sifat sangat reaktif dan memiliki satu elektron pada kulit terluarnya saja. Kemudian yang kedua itu ada golongan 2 atau biasa disebut dengan logam alkali tanah. Jadi logam alkali tanah ini memiliki sifat unsur reaktif dan memiliki 2 elektron pada kulit luarnya. Kemudian yang ketiga ada golongan 17 atau biasa kita kenal sebagai halogen, di mana halogen ini memiliki sifat sangat reaktif dan memiliki 7 elektron pada kulit terluarnya. Kemudian yang terakhir ada golongan 18, di mana golongan 18 ini biasa kita kenal dengan gas mulia, yang memiliki sifat tidak reaktif dan memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya, kecuali helium. Kemudian masuk ke contoh soal, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron unsur dengan nomor atom 15 dan nomor massa 31. Penyelesaiannya yaitu nomor atom sama dengan 15. Berarti, jumlah proton itu sama dengan 15. Kemudian yang kedua ada jumlah neutron, di mana menggunakan rumus yang tadi, untuk mencari jumlah neutron, menggunakan rumus nomor massa dikurangi dengan nomor atom, di mana nomor massa 31 dikurangi nomor atom 15. Jadi 31 dikurang 15 sama dengan 16. Kemudian mencari jumlah elektron. Jumlah elektron ini karena elektronnya netral, jadi jumlah elektron ini sama dengan jumlah proton, yaitu 15. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua, unsur X berada pada periode 3 dan golongan 17. Tentukan nama unsur tersebut dan sifatnya. Masuk ke penyelesaiannya, unsur yang berada pada periode 3 dan golongan 17 ini adalah klor atau Cl, di mana sifat Cl ini, eee, memiliki sifat non-logam, reaktif, dan membentuk garam dengan unsur logamnya. Baik, kesimpulan dari materi kita, yaitu struktur atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang mengatur sifat atom tersebut. Sistem periodik adalah pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat kimia dan fisiknya, yang terdiri dari periode dan golongan. Dengan kita belajar atau memahami struktur atom ini, dan sistem periodik, mungkin kita dapat memprediksi sifat-sifat unsur dan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja materi kita, kali ini. Saya Madi Wiridana pamit undur diri. Bye-bye.